Saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-5. Kita akan membaca sekali lagi beberapa ayat yang kita sudah bahas minggu lalu dan kemudian kita melanjutkan sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca mulai ayat yang ke-15. Efesus pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi saudara silakan mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Efesus 5 mulai ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang Kau sediakan bagi kami, umat-Mu boleh datang bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada-Mu. Bersyukur untuk setiap puji-pujian yang kami boleh nyanyikan, setiap doa yang kami boleh panjatkan kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami berdoa memohon Roh-Mu yang kudus sekali lagi berbicara kepada kami. Roh yang telah mewahyukan firman kepada para rasul dan para nabi. Kiranya roh yang sama, roh kebenaran itu, Roh-Mu yang kudus dan mulia itu, berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan hina, sehingga dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan setia, dengan penuh urapan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami boleh menerima firman yang dari Tuhan, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Tuhan, siapkan hati kami sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang take for granted, yang menjadi tidak sepenuh hati ada di tempat ini. Pimpinlah kami semua sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, menerimanya, percaya dan menghidupi firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pimpinlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan memfokuskan renungan firman Tuhan khususnya di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ya, kita minggu lalu sudah membahas ayat 15 sampai 17. Kita hari ini akan fokus kepada 18-19 yang mengatakan, sekali lagi ayat 18 saya bacakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau mau dikasih judul renungan pada pagi hari ini adalah penuh dengan roh. Be filled with the Spirit. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya akan mulai dengan satu, waktu saya mempersiapkan ini saya teringat 19 tahun yang lalu kira-kira, yaitu waktu pertama kali kami datang ke kota Melbourne ini melayani, dan waktu itu kami tinggal, saya dengan istri dan 2 anak yang masih kecil, umur 3 tahun dan 1,5 tahun, itu tinggal di daerah namanya suburbnya Ascot Vale. Ascot Vale itu dekat Flemington, dekat Kensington, sebelah-sebelahan situ. Ya, itu kita sewa satu rumah yang kecil, anak-anak masih kecil, 2 kamar, sangat kecil, sehingga ya anak-anak umur segitu lagi aktif-aktifnya, lagi tidak bisa diemnya, ya, sehingga sehingga saya kalau persiapan untuk khotbah, untuk pelayanan itu tidak bisa di rumah sebenarnya.
Ya, karena kalau di rumah ya mereka semua teriak-teriak, mereka lari-lari, mereka nangis, mereka berantem dan sebagainya, begitu. Ya, dari satu ujung rumah sampai ujung yang lain ya kedengeran semua, gitu. Kalau ada satu yang teriak, satu yang nangis, gitu ya. Jadi saya harus setiap kali saya persiapan khotbah, saya harus pergi keluar cari library yang dekat-dekat rumah. Nah, ada satu library di Flemington, Public Library di situ. Ya, selalu saya jadi persiapan selalu ke situ. Ya, kira-kira mungkin 10 menit naik mobil, ya 5-10 menit naik mobil ke sana. Ada public library yang kecil di situ, di atas, naik ke atas. Jadi saya rutin jadi salah satu pelanggan daripada Flemington Library di situ. Ya, kita bersyukur juga di kota Melbourne ini ada banyak library sekarang semakin banyak, semakin besar, semakin bagus. Di situ library yang sangat kecil sebenarnya. Tapi oke, masih ada tempat untuk studinya, untuk belajar, untuk mempersiapkan di situ. Karena saya rutin datang ke situ, kemudian ketemu ada satu bapak yang juga cukup sering datang ke situ, jadi suka ketemu gitu, sama-sama di situ. Saya lihat dia, suka ketemu, say hello gitu segala macam. Lalu dia satu hari dia samperin saya dan diajak ngobrol. Ternyata dia juga pendeta. Gitu. Dia juga pendeta yang mungkin juga persiapan di situ. Gitu. Ya, dia sudah agak tua, orang ya OSI lagi, tapi mungkin tidak benar-benar bule OSI gitu ya. Nggak tahu dari mungkin dari Italia atau apa begitu, kira-kira seperti itu. Kemudian ngobrol-ngobrol sama dia. Dan disitulah kemudian jadi muncul percakapan yang menarik. Ternyata dia dari gereja ya Pentakostal Karismatik begitu, ya. Terus ngobrol-ngobrol tentang baptisan Roh Kudus, gitu, tentang baptisan Roh Kudus. Dan singkat cerita saya tidak ingat persisnya percakapan itu seperti apa, tetapi yang saya ingat adalah saya rasa apa yang dia katakan itu tipikal orang karismatik, orang Pentakosta yang salah mengerti sebenarnya tentang arti baptisan Roh Kudus. Ya, dia katakan baptisan Roh, kamu sudah dibaptis Roh Kudus belum? Dia tanya kira-kira seperti itu. Terus ya sudah, pasti saya sudah. Terus apakah kamu speaking in tongues? Gitu. Saya bilang tidak, saya tidak speaking in tongues. Lalu bagaimana kamu tahu kamu sudah dibaptis Roh Kudus? Dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi secara umum orang-orang yang di dalam teologi Pentakosta karismatik itu mereka menganggap bahwa mengerti akan arti sudah dibaptis oleh Roh Kudus itu buktinya bahwa kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus adalah kamu selain melakukan mukjizat dan sebagainya juga adalah speaking in tongues, berbicara bahasa roh atau bahasa lidah, ya. Nah, saya rasa ini adalah sebenarnya salah mengerti daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau kita melihat nanti, kita hari ini akan berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Dan kita akan melihat kaitannya dengan baptisan oleh Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Alkitab memang berbicara tentang baptisan Roh Kudus, tetapi seringkali terutama berbicara ketika menunjuk kepada hari Pentakosta ketika Roh Kudus itu dicurahkan pada hari itu bicara tentang Tuhan Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis mengatakan aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia akan datang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus, ya. Jadi itu nanti, dan peristiwa itu terjadi kemudian di hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Beberapa kali dikatakan itu adalah bicara tentang baptisan Roh Kudus. Dan bagi kita, setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya di dalam Kristus dan yang telah mengalami lahir baru, sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, baptisan dengan lahir baru. Lahir baru itu adalah pekerjaan Roh Kudus, meskipun memang menunjuk kepada kita menjadi manusia baru, kita kemudian diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya juga kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan memang menunjukkan kita dikuduskan, disucikan. Ya, kita sekarang boleh menjadi milik daripada Tuhan. Jadi setiap orang Kristen yang sejati sesungguhnya adalah orang-orang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus. Misalnya 1 Korintus 12 ayat 13 itu menunjukkan kepada kita akan kebenaran ini. Boleh dimunculkan 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, Paulus berbicara tentang
orang-orang di Korintus, ya, kepada orang Korintus dan termasuk juga orang-orang di luar Korintus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. For in one spirit, ya, di dalam satu roh, we were all baptized into one body. Jadi kita semua orang-orang yang sudah di dalam Kristus, yang percaya pada Kristus, mengalami lahir baru, menjadi manusia baru, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya kita semua sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kita telah dikuduskan, disucikan dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita adalah milik daripada Allah. Nah, kalau saudara membaca kemudian bagian-bagian lain daripada atau seluruh perjanjian baru, maka tidak pernah di dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian baru, untuk perjanjian lama tidak bicara ini, di dalam perjanjian baru dan bahkan seluruh Alkitab tidak pernah orang Kristen itu diperintahkan supaya dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, saudara silakan nanti cari, tidak pernah orang Kristen, orang yang sudah lahir baru, yang menjadi milik Tuhan, itu diperintahkan untuk kita dibaptis oleh Roh Kudus, karena kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Setiap orang yang sudah di dalam Kristus menjadi manusia baru, kita telah dibaptis oleh Roh Kudus, kita adalah milik Tuhan. Yang ada adalah yang diperintahkan di dalam Alkitab beberapa kali, dan khususnya di dalam Efesus pasal 5 yang kita hari ini membahas, adalah kita diperintahkan untuk supaya kita penuh atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Be filled with the Spirit. Nah, ini beda dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, kita diperintahkan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan inilah yang kita akan memikirkan, apa artinya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan juga bagaimana kita mentaati akan perintah ini. Ini kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam menjawab pertanyaan itu, saya ajak kita melihat konteksnya sedikit di dalam Efesus pasal 5 yang tadi kita sudah membahas, ya. Dikontraskan antara penuh dengan Roh Kudus, itu dikontraskan dengan mabuk oleh anggur. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudara sekalian, kalau kita tarik lagi konteks yang lebih luas di dalam mulai ayat yang ke-15 yang tadi kita baca, maka kita melihat ini perintah Tuhan supaya kita bertindak hati-hati, hidup memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saudara sekalian, mabuk oleh anggur, oleh alkohol pasti di sini maksudnya begitu ya. Sehingga kita menjadi mabuk oleh anggur, oleh alkohol, itu adalah kontras juga dengan hidup yang berhati-hati, hidup yang waspada, hidup yang berjaga-jaga, hidup seperti orang yang berbijaksana, ya, hidup yang mengerti akan kehendak Tuhan. Ayat 15, 16, 17 di situ. Itu kalau kita mabuk oleh anggur, maka kita tidak bisa hidup dengan seksama. Kita akan hidup seperti orang bodoh, dan kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Sebelum ada alat tes alkohol di jalanan, di polisi tes kita, breath test, ya, maka waktu mungkin nggak tahu berapa, 10-15 tahun yang lalu, itu kalau tesnya bagaimana sebelum ada alat itu, orang mabuk diperiksa oleh polisi, orang taunya dia mabuk atau tidak bagaimana sebelum ada alat itu. Maka dulu disuruh keluar dari mobil, betul, ya. Mereka disuruh keluar dari mobil dan disuruh jalan lurus. Biasanya dikasih, nggak tahu bagaimana, disuruh kasih garis lurus oleh polisi dan disuruh jalan lurus, ya. Jalan lurus, mengikuti garis itu, ya. Kalau mabuk dia nggak bisa jalan lurus, miring-miring. Kalau mabuk nggak bisa jalan lurus, langkah kaki demi kaki, kaki demi kaki, nggak bisa, ya. Jadi ketahuanlah dia kalau dia itu mabuk, ya. Orang yang mabuk, maka dia tidak tahu bagaimana dia berjalan. Ya, itu istilahnya adalah juga perintah di dalam ayat yang ke-15 kan, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu berjalan, gitu ya.
Very careful, look carefully how you walk. Bagaimana engkau berjalan. Kalau mabuk pasti engkau akan jatuh, akan menjadi bodoh dan juga berbahaya sekali. Kita tahu drink driving itu menjadi salah satu atau mungkin yang paling banyak menjadi mengakibatkan tabrakan yang fatal. Ya, 30% dari tabrakan itu fatal itu karena mabuk. Ya, kalau sini disebut mabuk ya, blood alkoholnya lebih dari 0,05%. Yaitu 30% di antara orang yang tabrakan mati itu karena mabuk. Di Amerika itu ada data tahun 2021 ada 1081 orang mati kecelakaan karena mabuk, drink driving. Ya, ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Saya sendiri pernah dengar ada beberapa pemuda di gereja kita itu pernah mabuk. Ya, pernah mabuk. Ini anak-anak muda kadang-kadang suka eksperimen ya. Kita belum pernah mabuk, mau tahu mabuk tuh gimana sih? Ya, mabuk tuh gimana? Minum tuh sampai mabuk tuh gimana? Ya, saya pernah dengar tuh ada beberapa ya, pernah mau coba, ini lagi eksperimen lah ya, sampai sakit kepala, muntah gitu. Ya eksperimen sekali lah, sudah lah. Namanya anak muda ya, jangan lagi ya, berbahaya. Tentu apalagi yang sudah tahu, sudah mengerti bahayanya, ini sesuatu yang berbahaya. Bukan hanya melawan akan perintah Tuhan, tetapi juga akan merusak hidupmu. Mabuk akan menimbulkan hawa nafsu. Di dalam bahasa yang lain Inggrisnya, do not get drunk, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Ya, debauchery artinya satu, ketika engkau mabuk akan membawa kehidupan tindakan yang liar, kehidupan yang di luar kontrol, tindakan yang tidak bijaksana, yang bukan hanya melawan Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, tetapi engkau juga akan merusak akan hidupmu. 50% perkosaan itu terjadi karena orangnya mabuk, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Ya, itu siapa Jordan Peterson mengatakan kalau kita mengurangi orang yang diperkosa sebenarnya mudah. Orang dilarang mabuk, langsung turun 50% dia bilang. Orang tidak boleh mabuk di tempat umum, begitu ya. Ya kalau sendiri di kamar ya ini dia. Tetapi orang dilarang mabuk, tidak boleh mabuk, itu 50% perkosaan akan berkurang. Ya. Di college di Amerika, para student bahkan lebih mengkagetkan lagi. Para mahasiswa di universitas di Amerika itu orang-orang yang diperkosa adalah karena 75% dari mereka karena mabuk. Ya, karena mabuk ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kemarin kita diingatkan oleh pendeta Stephen Tong bahwa bukan hanya kita yang harus mengerti firman Tuhan, mengingatkan kita, perhatikan bagaimana kamu hidup, be very careful dan how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity. Mungkin lebih tepat adalah tebuslah waktumu, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sudah membahas minggu lalu bagaimana salah satu bagian kita mengerti hidup yang berbijaksana, hidup yang memperhatikan dengan seksama adalah mengerti bahwa waktu itu singkat. Ya. Dan waktu yang singkat, waktu di mana kita hidup adalah waktu yang jahat, kita bisa jatuh di dalam dosa, dunia yang membawa kita melawan Tuhan, dan kalau kita tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga, tidak memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, maka kita akan mudah sekali jatuh di dalam dosa. Dan salah satu hidup yang berbijaksana adalah kita mengerti waktu itu singkat. Waktu yang begitu singkat yang Tuhan berikan, dan hidup hanya yang satu kali yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah cepat sekali tahun ini juga. Kita sudah menjelang akhir tahun lagi. Ya, akhir tahun sudah mau Natal dan kemudian Desember dan sudah selesai pada tahun ini.
Minggu kemarin Pendeta Stephen Tong dalam relay mengingatkan kepada kita, bukan hanya kita yang diperintahkan untuk kita waspada tentang waktu yang singkat yang Tuhan di mana kita hidup, tetapi setan sudah lebih tahu. Setan lebih tahu duluan bahwa waktunya itu tidak banyak. Wahyu 12 ayat 12 mungkin boleh dimunculkan. Itu ayat yang Pendeta Stephen Tong kemarin kutip, Wahyu 12 ayat 12. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them, but woe to you. Celakalah engkau. Indonesia nggak begitu jelas ya, harusnya titik di situ ya. Hai bumi dan laut, celakalah kamu, hai bumi dan laut. But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. Setan itu sendiri tahu waktunya itu singkat, tidak lama lagi. Ya, dia tahu waktunya terbatas, sehingga dia bekerja, dia giat menyesatkan orang, dia giat berjuang untuk membawa sebanyak orang mengikuti akan jalannya. Hari-hari ini adalah jahat, karena ini adalah setan terus bekerja, waktunya dia tidak lama lagi dia akan dihakimi. Dia tahu. Kita mengingatkan kepada kita perlu sadar akan hal ini juga. Dan setan yang paling pinter, Pak Tong mengingatkan kemarin, dia pasti paling lebih licik daripada kita. Dia punya pengalaman begitu banyak, dia sudah mengelabui Yudas, dia sudah menipu akan Daud, ya. Dia terus menipu orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, para pendeta jatuh di dalam dosa. Begitu banyak di dalam sejarah kita mempelajari akan hal itu, bahkan sampai sekarang pun terus terjadi. Maka kita perlu sadar akan hal ini. Salah satunya di sini hari ini diingatkan, jangan kamu mabuk. Kalau engkau mabuk, kita tidak bisa hidup waspada. Kalau kita mabuk, kita tidak bisa menjaga hidup kita. Kalau kita mabuk, kita tidak akan hidup sebagai orang bijaksana. Kalau kita mabuk, kita tidak akan tahu apa itu kehendak Allah. Kita akan jatuh di dalam dosa dan dirusak oleh setan dalam hari-hari yang singkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup yang hanya satu kali, kita perlu berjaga, berhati-hati di dalam waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Pendeta Antonius Un mengingatkan kemarin juga, mabuk, kalau kita mabuk, kita minum alkohol, yang mulai kebentuk pikiran, bukan hanya secara jiwa kita yang dipengaruhi, tetapi juga secara fisik dan otak kita, neuron-neuron di dalam pikiran kita mulai terbentuk menjadi sesuatu yang membuat orang gampang depresi. Kita tahu terus mengkaitkan itu. Ya, orang yang mabuk lari dari kenyataan, lari dari masalah, dia mabuk, dia sementara, waktu sebentar hilang, lupa akan masalahnya, tapi begitu sadar masalah itu lebih besar lagi, dia makin tidak ada kekuatan, gampang depresi, makin rusak. Orang mabuk menjadi berbahaya. Kita tidak akan hidup berbijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu minta pertolongan dari Tuhan. Perintah hari ini adalah jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita memohon pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, supaya kita tidak mudah ditipu oleh setan yang sangat licik itu, yang jauh lebih pintar dari kita. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kalau kita tidak bersandar kepada firman-Nya, Tuhan yang memberi firman, rohnya, Roh Kudus yang memberi firman kepada kita. Kalau kita tidak merenungkan dan hidup di dalam firman-Nya, maka kita akan begitu mudah terbawa arus, begitu mudah kita jatuh di dalam dosa. Tidak sedikit orang-orang juga yang pernah datang ke gereja kita, termasuk khususnya para pemuda-pemudi yang pernah datang ke gereja kita. Mereka terbawa arus, mereka menjadi rusak, hidup begitu bebas di sini. Kamu bisa melakukan apa saja. Betul-betul kamu bisa melakukan apa saja di sini. Tidak ada yang ketahuan, orang tua tidak akan tahu. Kamu bisa menjadi rusak serusak-rusaknya. Kamu pikir bebas, sekarang aku bebas, aku melakukan apa yang aku ingin lakukan. Tetapi kalau engkau tidak hati-hati, tidak berjaga-jaga, maka
kamu akan terjebak oleh arus dunia yang berdosa ini. Hari-hari ini adalah jahat. Karena itu kita semua perintah hari ini adalah bagi kita untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Kadang-kadang orang mabuk itu yaitu karena lari dari kenyataan, ya, hidupnya boring, membosankan, kontras dengan penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita melihat nanti apa artinya, kita semua diperintahkan untuk supaya kita boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Maka ini hidup yang menantang, hidup yang penuh dengan semangat, hikmat, kuasa yang Tuhan berikan melalui Roh-Nya yang kudus. Ini kehidupan yang jauh dari boring. Sebenarnya hidup yang di dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita lihat sekarang di dalam Perjanjian Baru secara lebih luas sedikit, apa artinya sebelum masuk ke dalam menajam ke dalam Efesus pasal yang kelima. Apa arti penuh dengan roh? Karena di dalam beberapa bagian Alkitab juga berbicara tentang penuh dengan roh. Ya, paling sedikit di dalam Perjanjian Baru ada 3 arti Alkitab berbicara penuh dengan roh. Yang pertama adalah penuh dengan roh menunjuk kepada karya Roh Kudus di dalam diri seseorang untuk melakukan tugas tertentu dengan penuh kuasa dan dengan penuh keberanian. Ketika seorang dipenuhi dengan Roh Kudus dan Tuhan sudah menginginkan seorang untuk melakukan tugas tertentu, Tuhan memberikan tugas tertentu kepada seseorang, maka Tuhan akan memenuhi Roh-Nya yang kudus ke dalam diri orang itu, sehingga dia boleh bersaksi dengan penuh kuasa, mengerjakan tugas yang Tuhan berikan dengan penuh keberanian. Misalnya kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 dan kemudian ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 dan juga ayat 31. Maka jawab Petrus penuh dengan roh di hadapan pemimpin-pemimpin dan para penatua-penatua Yahudi, orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka Petrus jawab dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin dan tua-tua. Dan ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ini secara khusus bicara tentang peristiwa khusus. Petrus sedang dituduh, dihakimi pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, maka Tuhan memenuhi dia dengan Roh-Nya yang kudus dan dia berdiri dan kata-kata dengan penuh keberanian dan penuh kuasa daripada Roh Kudus. Dan umat Tuhan juga di situ, 31, dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini adalah gereja mula-mula yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi saksi Kristus dengan penuh keberanian. Doakan untuk minggu depan. Ya, minggu depan kita akan ada acara khusus, ada kebaktian Natal khusus. Doakan untuk saya khususnya yang memberitakan firman Tuhan, berdoa. Itu adalah tugas tertentu, waktu tertentu yang Tuhan berikan. Ini adalah acara yang khusus. Kita harap kita boleh mengundang orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang sudah undur imannya, mereka yang sudah lama tidak ke gereja. Mereka boleh datang mendengar firman dan kita doakan. Saya minta saudara mendoakan saya untuk kita boleh dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga boleh berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan penuh kuasa daripada Roh Kudus, berkata-kata dengan berani memberitakan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah bicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, karya Roh Kudus dalam diri seseorang untuk melakukan tugas tertentu dengan penuh kuasa dan penuh keberanian. Yang kedua, saudara sekalian, berbicara tentang penuh Roh Kudus juga menggambarkan bukan untuk tugas tertentu, waktu tertentu, tetapi menggambarkan karakteristik orang-orang tertentu, anak-anak Tuhan tertentu. Ya, tidak semua orang Kristen digambarkan sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi ada orang-orang tertentu. Nanti yang ketiga kita lihat, ini sebenarnya menjadi tujuan kita juga sebenarnya. Tetapi ada orang-orang tertentu, ciri orang-orang yang telah mencapai kedewasaan rohani,
yang hidupnya sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya senantiasa taat kepada Tuhan. Tentu ada yang tidak sempurna, tetapi ada secara umum dia hidupnya sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, mentaati akan kebenaran firman. Lukas pasal 4 ayat 1 bicara tentang Yesus Kristus sendiri. Dia dikatakan Yesus yang penuh dengan roh, kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Dia penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk ke padang gurun untuk dicobai. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga, itu Kisah Para Rasul pasal 6 bicara tentang konteksnya adalah ini gereja mula-mula dan semakin banyak orang yang percaya, ribuan orang percaya dalam waktu yang sangat singkat, sehingga ada hal-hal yang tidak tertangani oleh para rasul sebagai pemimpin-pemimpin gereja mula-mula pada waktu itu. Karena itu mereka memikirkan tidak baik, ini ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak tertangani dari jemaat Tuhan, maka mereka mengatakan, maka harus kita pilihlah 7 orang dari antaramu, dari jemaat Tuhan yang gereja mula-mula, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, full of spirit and of wisdom, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat kelima, kemudian usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, salah satu dari 7 orang itu, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, dan seterusnya. Jadi ini bicara tentang orang-orang tertentu yang memiliki karakteristik hidup yang dipimpin oleh Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Dan ini adalah tentu menjadi juga goal daripada kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang yaitu ayat yang kelima itu dikatakan, khususnya Stefanus di pick up, katakan secara khusus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nanti kita lihat juga apa dampaknya hal itu di dalam hidup Stefanus. Itulah yang kedua. Jadi ini hal yang pertama adalah bicara tentang tugas tertentu, Tuhan memenuhi dia dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah secara umum ini adalah karakteristik dia, orang yang selalu taat, orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Menjadi karakteristik orang itu, dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Maka dipilihlah 7 orang itu, dan Kristus tentu menjadi teladan yang teragung. Dan ini tentu menjadi goal daripada kita juga. Kita harap kita boleh bertumbuh. Saya sebelumnya bicara tentang kita bertumbuh semakin dewasa. Kita tidak lagi menjadi anak-anak, tapi kita memiliki pikiran seperti Kristus. Dan ketika kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, maka harap orang-orang boleh melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Itu menjadi ciri, menjadi karakteristik hidup daripada orang Kristen, itu menjadi goal kita. Tapi yang ketiga, perintah yang Efesus 5 ini bicara, perintah untuk kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Meskipun menjadi goal kita memiliki karakteristik orang yang penuh dengan Roh Kudus, tapi kita kadang-kadang jatuh dalam dosa. Tidak semua orang Kristen yang sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Roh Kudus yang menyertai kita, tetapi kita tidak senantiasa taat kepada pimpinan Tuhan. Kita tidak senantiasa hidup kudus. Kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa. Karena itu perintah daripada Efesus pasal yang kelima ini adalah pengertian untuk kita boleh senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Satu bentuk yang bersifat present tense, yang berarti be continually filled with the Spirit. Terus menerus kita harus minta kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan untuk kita boleh menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita tidak selalu menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sebelum saya membahas lebih detail tentang apa artinya menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, kita akan melihat terlebih dahulu apa artinya, apa dampaknya, apa buktinya bahwa kita adalah orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Efesus pasal 5 ayat yang ke-19 mengajarkan kepada kita akan hal itu. Ayat 19 mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam Mazmur,
kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan juga kemudian 20-21 yang dua minggu lagi mungkin kita akan membahas setelah Natal minggu depan. Ayat yang ke-19 khususnya kita akan melihat di sini, kita perlu mengertinya kaitannya dengan ayat ke-18 bicara tentang penuhlah hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, speak to one another with psalms, with hymns and spiritual songs, sing and make music in your heart to the Lord. Nah ini Mazmur, kemungkinan lagu dari Mazmur, ya, lagu yang dinyanyikan di dalam Mazmur. Hymns itu hymns yang kita nyanyikan, ya, mungkin perbedaannya mungkin seperti itu, dan lagu-lagu rohani yang lain. Ya, inilah kita boleh menyanyikan. Jadi dan kemudian and sing and make music in your heart to the Lord. Nyanyikanlah pujian dan membuat melodi kepada Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, kita melihat ini adalah bukti, ini adalah hasil dari seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi hasil dan bukti seorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus bukanlah kita bisa berbahasa lidah. Kalau kita sekali lagi kalau sudah membaca sejarah, begitu banyak orang yang dipakai oleh Tuhan, begitu banyak orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak berbahasa lidah. Kalau sudah membaca sejarah daripada Martin Luther, John Calvin, Jonathan Edwards dan sebagainya, mereka adalah orang-orang di dalam tulisan mereka tidak pernah ada yang mencatat bahwa mereka berbahasa lidah dalam hidup mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa hidup bagi Tuhan. Jadi hidup dipenuhi dengan Roh Kudus adalah buktinya bukan berbahasa lidah atau mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi buktinya adalah worship and fellowship. Bukti, sekali lagi, bukti sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kita beribadah kepada Tuhan dan juga kita mengalami satu persekutuan, fellowship, menyanyikan pujian satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Worship and fellowship. Saya mengutip perkataan John Stott di dalam bagian ini. Dia mengatakan, boleh dimunculkan perkataan daripada John Stott ini. Ya, sudah silakan melihat di situ. The wholesome result of the fullness of the Spirit are now laid bare. The two chief spheres in which this fullness is manifest are worship and fellowship. If we are filled with the Spirit, we shall be praising Christ and thanking our Father, and we shall be speaking and submitting to one another. The Holy Spirit puts us in a right relationship with God and man. It is in these spiritual qualities and activities, not in supernatural phenomena, that we shall look for primary evidence of the Holy Spirit's fullness. Ya, jadi kalau boleh diterjemahkan secara bebas, akibat atau bukti daripada kepenuhan Roh Kudus sekarang jelas di dalam khususnya ayat yang ke-19 di sini. Dua hal yang menyatakan kepenuhan ini adalah worship and fellowship. Jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan memuji akan Kristus dan bersyukur kepada Bapa di surga, dan kita akan berkata-kata satu dengan yang lain, merendahkan diri satu dengan yang lain. Itu nanti dalam ayat yang ke-21 juga. Ya, memuji satu dengan yang lain. Roh Kudus ketika memenuhi kita, menjadikan kita benar di dalam relasi dengan Allah dan dengan sesama. Di dalam dua hal inilah, bukan di dalam hal-hal supernatural fenomena seperti speaking in tongues ataupun miracles, kita harus melihat bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi worship and fellowship. Di sini bicara tentang berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam Mazmur. Kita bukan hanya memuji Tuhan di dalam puji-pujian kita kepada Tuhan, tetapi juga kita menaikkan puji-pujian, saling menaikkan puji-pujian, mengangkat orang, membawa orang memuji dan memuliakan Tuhan. Dua contoh misalnya ya, bagaimana bicara tentang sing to one another, speak to one another with psalm, bicara satu dengan yang lain, menyanyikan pujian satu dengan yang lain di dalam Mazmur. Misalnya lagu Oh Come All Ye Faithful, boleh dimunculkan ini. Ini adalah kita bukan sedang nyanyi
bukan berkata kepada Tuhan, kita berkata kepada satu dengan yang lain. Ya, oh come, hai mari berhimpun, datanglah, bersukacitalah, datanglah, oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Minggu depan kita akan merayakan akan kelahiran Kristus. Oh come ye Bethlehem, come and behold him, born the King of angels. Oh come, let us adore him. Ini adalah, kalau saya nyanyi ini, saya mengajak saudara, ya kan? Oh come, let us come to him. Oh come, marilah kita datang, marilah kita berhimpun, marilah kita memuji. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. Inilah nyanyikan pujian satu dengan yang lain. Pujian tidak selalu langsung kepada Tuhan. Ya, kita tentu menyanyikan ini di hadapan Tuhan dan kita membawa orang kepada Tuhan. Sing to one another. Ya, sing to one another. Sing to the Lord, banyak lagu-lagu yang menyanyikan pujian kepada Tuhan, dan salah satu yang dalam kaitan juga tema kita misalnya I need thee every hour. Saya waktu mempersiapkan saya menyanyikan lagu ini, mengingat lagu ini. I need thee every hour. Aku membutuhkan engkau ya Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam aku membutuhkan engkau. I need thee every hour. Oh Lord, I need thee. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh apa? Oh bless me. Ya. Yeah. Oh apa? Oh bless me, my Savior, I come to thee. I need thee every hour. Oh Tuhan, aku membutuhkan engkau setiap waktu. Aku membutuhkan engkau setiap detik. Aku membutuhkan engkau. Ini adalah satu pujian kepada Tuhan. Satu kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Aku membutuhkanmu ya Tuhan. Ini satu pujian yang menjadi bukti kita datang kepada Tuhan, menjadi bukti kita adalah orang yang, kalau kita nyanyikan tentu from the heart, di situ dikatakan nyanyikanlah, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sing and make music in your heart to the Lord. Bukan hanya perkataan yang keluar dari mulut kita, tapi keluar dari hati kita yang paling dalam. Kita memuji Tuhan, kita menyatakan syukur kepada Dia, kita menaikkan hormat kepada Dia, kita menyatakan kebergantungan kita kepada Dia. I need thee every hour. Oh Lord, I need you. Saudara sekalian, sekarang kita masuk ke dalam masuk lebih dalam tentang apa artinya perintah ini bagi kita. Ya, apa artinya be filled with the Spirit? Yang pertama yang kita perlu mengerti akan perintah ini adalah perintah untuk semua orang Kristen. Ya, ini adalah perintah untuk saudara dan saya. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu semua, mungkin boleh ditekankan karena kamunya itu plural. Ini bicara kepada jemaat di Efesus dan by implication kepada seluruh jemaat Tuhan di mana-mana. Hendaklah kamu semua penuh dengan Roh Kudus. Berarti ini pertama adalah ini bukan sesuatu yang opsional, bukan sesuatu yang boleh ada, boleh tidak, sesuatu yang baik kalau ada, tetapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ini bukan perintah bagi orang-orang tertentu saja, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Pak Tong dan sebagainya. Tidak, ini adalah bagi setiap kita sebagai orang-orang Kristen yang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Kita diperintahkan be filled with the Holy Spirit. Sesuatu yang perintah yang Tuhan ingin kita mentaati. Ini perintah, kata perintah, meskipun memang perintah yang bersifat pasif yang hanya bisa Tuhan kerjakan, tetapi ada hal yang kita harus responi. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini perintah bagi kita semua yang Tuhan inginkan untuk kita menjalani. Perintah untuk semua orang Kristen. Dan ini adalah perintah, yang kedua adalah ini perintah kepada orang Kristen yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, sudah Roh Kudus di dalam hati dan jiwa kita, roh kita telah dipersatukan dengan Kristus melalui Rohnya yang kudus, telah dilahirkan kembali.
Efesus 1 ayat 13-14, sebelumnya kita sudah pernah membahas akan hal ini. Boleh dimunculkan sekali lagi bagi kita. Efesus 1 ayat 13-14. Mari kita membaca bersama-sama dua ayat ini. Efesus 1, 13-14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Setelah kita percaya, kita bisa percaya pun dalam pengertiannya adalah karena Roh Kudus yang bekerja. Tidak ada orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Tuhan bekerja di dalam hatinya, dalam jiwanya. Ketika kita percaya, Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita, dia menjadi materai, ya, menjadi jaminan, materai dan guarantee, seal and guarantee bahwa kita milik Tuhan, sudah dicap. Kalau dalam kitab Efesus kemarin salah satu pengkhotbah mengatakan ada cap di dalam dahi kita, ya, tandanya adalah ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah materai dalam setiap orang Kristen. Saudara dan saya, apakah kau sadar tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Alkitab mengatakan bagian lain. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan tinggal bersama-sama umat Tuhan, gereja Tuhan. Dia tinggal di dalam kita, hadir. Roh Tuhan, roh yang menciptakan segala sesuatu. Sama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dia tinggal dan beserta dengan kita. Dia telah menjadi materai. Tuhan yang melihat kita, nanti ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, dia melihat ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu menjadi jaminan, materai, dan garansi bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, perintah di sini adalah mau menunjukkan meskipun Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, di dalam hidup anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang ada di dalam Kristus, tetapi kita tidak selalu taat kepada kehendak Allah. Sebelumnya kita sudah sempat singgung ini. Meskipun ada Roh Kudus dalam hati kita, kita tahu Alkitab di sini bicara tentang be filled with the Holy Spirit, karena Tuhan tahu dan melalui Paulus menyatakan kepada kita, dia tahu perintah-perintah dalam hal ini yang diberikan kepada kita. Kita diperintahkan untuk penuh dengan Roh Kudus, karena meskipun Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita ada di dalam Kristus, kita tidak selalu taat kepada Allah. Kita tidak selalu taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa. Kadang-kadang kita hidup seperti orang bodoh. Kadang-kadang hati kita dingin. Karena itu kita perlu minta kepada Tuhan dan mau mentaati perintah ini. Bangkitkan sekali lagi hati kita. Be continually filled with the Spirit, or keep on being filled with the Spirit. Ini perintahnya adalah bahasa di dalam tense present tense. Jadi terus meneruslah. Ini bukan sekali saja, tapi terus menerus. Be continually filled with the Spirit. Keep on being filled with Spirit. Terus menerus engkau penuh dengan Roh. Ini adalah tantangan seumur hidup kita. Tidak cukup untuk kita, dengan kata lain, tidak cukup kita dilahirkan oleh Roh, atau kita dilahirkan. Ini perintah adalah kita harus terus-menerus bernafas. Dilahirkan hanya sekali. Kita dilahirkan oleh Roh hanya sekali. Kita lahir hanya sekali. Tapi ini perintah kita terus-menerus bernafas. Kita membutuhkan oksigen itu setiap hari. Inilah perintahnya. Be filled with the Holy Spirit. Hidup Kristen itu tidak berhenti pada percaya kepada Kristus. Itu baru permulaan. Baru permulaan hidup yang baru. Tetapi hidup Kristen itu terus harus bertumbuh. Semakin serupa dengan Kristus. Dan semakin mengalami akan kuasa Roh Kudus. Ya, lahir baru itu bicara seperti satu momen. Satu dalam kehidupan kita. Tetapi dibaptis oleh, itu mirip seperti dibaptis Roh Kudus satu kali untuk selama-lamanya. Tapi dipenuhi oleh Roh Kudus adalah terus menerus seumur hidup kita.
Seperti saya ditabiskan 1 kali, pendeta Yijin ditabiskan 1 kali menjadi pendeta, sekarang statusnya adalah pendeta. Tapi sekarang sudah menjadi pendeta, biarlah terus-menerus hidupmu mentaati panggilan Tuhan itu. Hidup terus melakukan perintah Tuhan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Terus-terus memberitakan firman, terus-terus hidup menghasilkan buah yang memperkenan hati Tuhan. Terus-terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Be continually filled with the Holy Spirit. Inilah menjadi doa daripada Paulus juga di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Pernah bahas sebelumnya, Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Ini doa daripada Paulus bagi jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya Ia, Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. I pray that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Dalam jiwa kita, batin kita yang paling dalam, Roh Tuhan itu menguatkan kita dengan kuasanya. Inilah perintah yang Paulus katakan, dan dia tahu ini perintah yang harus dilakukan, yang hanya bisa dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kita sekarang kita bersandar, kita menginginkan, kita memohon, dan kita mau taat kepada Tuhan supaya kita mengalami dikuatkan, strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Kita dikuatkan, diteguhkan di dalam batin kita, sehingga oleh imanmu, ini hasil orang yang dikuatkan oleh Roh yang Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Christ dwell in your heart. Kristus sudah ada. Ini sekali lagi bagi orang Kristen, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Kristus sudah ada di dalam kita, tetapi dengan kuasanya sekarang Kristus nyata dengan penuh, dengan sadar kita mengalami Kristus Rohnya yang Kudus menguatkan kita sadar kita adalah milik Tuhan dan mengalami akan makin berakar dan berdasar di dalam kasih. Sekali lagi, berakar seperti pohon yang berakar, berdasar, ada fondasi seperti bangunan. Sehingga engkau mengalami berapa selanjutnya. Next, sehingga engkau ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini mirip sekali dengan be filled with the Holy Spirit. You may be strength. I pray that you may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Inilah menjadi doa Paulus. Inilah harusnya juga menjadi doa kita, supaya kita semua, dan kita menjadi doa kita bagi diri kita dan menjadi doa kita bagi satu dengan yang lain. Kita berdoa. Karena itu tadi saya minta saudara berdoa bagi saya khususnya untuk minggu depan, dan tetapi bukan hanya minggu depan di dalam memberitakan firman, biar di dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap kita. Saya juga berdoa bagi saudara supaya engkau, orang-orang Kristen, jemaat daripada Gary E. Melbourne, menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengalami berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa tinggi, berapa dalamnya kasih Tuhan. Kita dikuatkan di tengah segala kesulitan, dalam segala pergumulan hidup kita sehari-hari. Biarlah kita menjadi aim dan kerinduan kita untuk perintah Tuhan hari ini. Kita berdoa menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mengalami kekuatan, strengthened with power by the Holy Spirit in our inner being. Di dalam jiwa kita yang paling dalam, Tuhan menguatkan kita. Kita mengalami akan kasih Tuhan dalam hidup kita.
Ini adalah perintah yang pasif, ya, sekali lagi perintah yang bersifat pasif, artinya kan kita, bagaimana kita mentaati? Dipenuhilah, kamu dipenuhilah oleh Roh Kudus, be filled, penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Kita bagaimana mentaati perintah ini? Ini adalah perintah yang pasif, maksudnya ya. Be filled, biarlah engkau mengalami, biarlah engkau bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus memenuhi hati kita. Hanya Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa memenuhi kita. Biarlah kita, bagian kita adalah kita berdoa, meminta kepada Tuhan. Inilah kita caranya mentaati perintah ini, meminta kepada Tuhan, dan kita hidup bersandar kepada Tuhan. Hidup melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatan kita sendiri, termasuk kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk meninggalkan dosa. Karena ketika kita bergumul dengan dosa, kita minta belas kasihan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mampu memberi kekuatan kepada kita untuk kita meninggalkan dosa. Kita dikuatkan di dalam segala pergumulan, kesulitan kita hadapi. Kita boleh bergumul, kita ragu, kita menjadi tidak berdaya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Roh-Mu yang kudus, kiranya menguatkan aku, penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga aku mengerti, mengalami kasih-Mu, semakin menyadari betapa dalam, lebar, tinggi, panjangnya kasih-Mu itu, makin mengenalkan kasih-Mu itu. Selanjutnya kita juga mentaati perintah ini dengan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi hal yang terus kita diingatkan. Merenungkan firman Tuhan, karena Roh Kudus selalu memimpin kita kepada firman. Roh Kudus tidak pernah memenuhi kita dan membawa kita somewhere else, tetapi selalu membawa kita kepada firman. Kepada Kristus yang mulia, makin mengenal akan kasih Kristus itu, yang penuh kasih, Kristus yang lebih indah dari segala sesuatu. Saudara, inginkah saudara menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Inginkah saudara menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Ya. Bila kita berdoa kepada Tuhan, kita merenungkan firman, minta Roh Kudus bekerja, makin kita mengenal Tuhan, makin kita mengalami akan kasih Kristus, makin melihat Dia Tuhan yang mulia, lebih mulia daripada segala sesuatu, lebih indah daripada segala sesuatu. Aku ingin mengenal Engkau, ingin mentaati Tuhan. Dan terakhir, kita juga boleh menjadi orang-orang yang taat dan melakukan akan firman Tuhan, termasuk menjadi saksi daripada Kristus. Kebenaran firman kita renungkan, kita mohon Tuhan beri kekuatan, kita mohon kita melihat betapa indahnya kebenaran firman, betapa baiknya, lebih berharga dari emas, bahkan dari banyak emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Berharga, sangat berharga. Kita minta Tuhan supaya kita menyadari firman-Mu jauh lebih berharga. Mungkin semakin relevan sekarang ini, lebih berharga dari emas tua, emas murni, emas yang dalam 2 tahun, setahun terakhir lebih naik 100 kali lipat. Ya, mahal sekali sekarang emas. Semua yang pegang emas kaya menjadi kaya. Dalam 1 tahun naik 50%. Jauh daripada segala macam. Firman Tuhan jauh lebih berharga dari emas. Maka hidup kita merenungkan firman, datang kepada Tuhan, dan lebih manis. Kita minta Tuhan, kalau itu kita rasa biasa-biasa, kita rasa ini hambar, ini pergumulan kita. Pasti kita tidak selalu merasa, termasuk saya tidak selalu merasa indah, tidak selalu merasa ini sesuatu yang berharga. Tapi kita tahu, kalau ada Roh Kudus dalam hati kita adalah milik Tuhan. Ini objectively, firman ini objectively adalah berharga, sangat berharga
bahkan lebih berharga dari emas tua, sangat indah, sangat menyukakan hati, lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Biarlah kita merenungkan dan kita mau taat, dan salah satu kita mengerti keindahan firman dan juga hidup yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita menjadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus, kita mentaati, berdoa supaya minggu depan, dalam seminggu ini kita boleh, semua kita juga boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita menjadi saksi Tuhan. Kita mau memberitakan kebenaran firman. Contoh tentu dari Stefanus, hidup Stefanus itu sendiri. Kisah Para Rasul 7 mengatakan kepada kita ayat 54 sampai 60, ini bagian terakhir sebelum kita tutup. Kisah 7 ayat 54. Satu paragraf kita baca sampai ayat 60 ya. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, perkataan daripada Stefanus, khotbah daripada Stefanus, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambut dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh, Stefanus full of the Holy Spirit, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Selanjutnya, lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Inilah seorang yang penuh dengan roh. Ya, Petrus penuh dengan roh, berkhotbah. 3.000 orang datang, bertobat, meninggalkan dosa, percaya kepada Kristus. Stefanus penuh dengan roh. Dia berkhotbah dengan berani dan penuh kuasa Tuhan. 3.000 batu datang kepada dia. Dan dia mati sebagai orang yang penuh dengan roh. Diterima oleh Tuhan. Bersuka cita bersama-sama Allah Bapa di surga. Kita dipanggil semua untuk minta Tuhan menjadi orang-orang yang penuh dengan roh. Beda-beda, hasilnya bisa berbeda-beda. Tapi saya percaya kita di Melbourne ini, kita mau menjadi saksi Tuhan, kita mau melakukan apa saja, kita tidak mungkin dilempari batu sampai mati. Tidak mungkin. Sudah melakukan apapun gak akan bisa. Melakukan apa yang benar maksudnya ya. Melakukan apa yang benar. Sudah mau dilempari batu sampai mati pun gak ada. Gak akan bisa. Gak akan ada orang yang lempar batu kita sampai mati. Tidak ada. Paling kita diludahi, mungkin jarang sekali, hampir tidak pernah. Ya, kita beritakan Injil, kita ajak. Paling max ditolak. Paling max kita diomelin. Tapi mungkin ada orang-orang yang akan terima. Banyak orang yang akan bersyukur, terima kasih. Kita membagi flyer. Sudah ada flyer tentang Natal minggu depan. Kita berdoa, saya berdoa, supaya kita semua menjadi orang-orang yang penuh dengan roh. Taat melakukan akan kehendak Tuhan, firman Tuhan, termasuk menjadi saksinya. Sudah-sudah kita yang pergi mengikuti KK regional, ke SOE dan sebagainya, ke TTS, itu mereka taat kepada Tuhan, mempersiapkan, merenungkan firman, bersandar kepada Tuhan. Itu sesuatu yang tidak bisa diganti oleh apapun. Terjun, berjalan, melangkah, melakukan kehendak Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil. Dan di situ Tuhan menyertai, Roh Kudus memimpin, memberi kekuatan. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita mengalami kekuatan, pertolongan Tuhan. Inginkah saudara menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Sekali lagi saya bertanya. Biarlah kita semua sungguh-sungguh menginginkan, taati akan perintah ini. Be filled with the Holy Spirit.
Mari kita berdoa. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Bless me now, my Savior. I come to thee. Saja kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi, berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, aku sungguh membutuhkan Engkau. Every hour, every day, every minute, I need thee. Berkatilah kami, oh Juru Selamat. Kami datang kepadamu. Aku datang kepadamu. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Sekali lagi terakhir. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh Tuhan, kami membutuhkan Kau. Kau tahu, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau, untuk kami boleh hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa dengan setia kepadamu. Di dalam hari-hari yang jahat, kami perlu Engkau memberi hikmat kepada kami, mendorong membangkitkan rohani kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami, supaya kami boleh penuh dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, tolonglah kami juga di dalam event yang akan datang minggu depan. Kami diberi kesempatan, mendorong kami, jadi kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh mentaati Engkau, untuk kami boleh mengasihi akan orang-orang di sekeliling kami yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kekacauan, yang hidup di dalam ketidaktaatan kepadamu. Tuhan, tolonglah kami, karena kami membutuhkan Kau. Karena tanpa Engkau, kami sungguh-sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Beri kami keberanian, beri kami hati yang mau taat, beri kepada kami hati yang mengasihi Engkau dan sesama, sehingga kami boleh mengundang mereka, kami boleh mendoakan teman-teman kami, mereka boleh mendengar firman dan boleh kembali kepada Tuhan. Berkati kami semua, pimpinlah jemaat-Mu GRI Melbourne menjadi jemaat umat-Mu yang penuh, hidup penuh dengan Roh Kudus, mengalami kekuatan dari Tuhan di dalam jiwa kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, karena kami memohon semua doa ini hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.